Ya, Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat dan sekarang sudah siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Penasaran? Ya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Kita langsung aja ke materi kita ya. Ya, hari ini kita akan belajar menyimpulkan informasi penting teks non-fiksi tema 5 subtema 3. Teks non-fiksi adalah teks berdasarkan fakta atau kenyataannya, sedangkan kalau menyimpulkan informasi berarti menyajikan teks non-fiksi lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok. Nah, kita langsung aja masuk ke langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, kita harus baca dulu teks non-fiksi. Lalu yang kedua, kita tentukan ide pokok setiap paragraf. Ingat, setiap paragraf ada ide pokoknya. Lalu ketiga, kita menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf yang baru pakai bahasa sendiri. Nah, contohnya kita mau lihat. Ini contohnya anak-anak ya. Silakan buka buku halaman 135-136. Ibu akan bacakan ya, anak-anak sambil perhatikan. Hutan hujan paru-paru bumi. Paragraf pertama, hutan hujan merupakan suatu kawasan hutan yang sangat luas. Dalam hutan tersebut terdapat berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Hutan hujan merupakan habitat bagi setengah dari seluruh jenis hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi. Paragraf kedua, keberadaan hutan hujan sangat penting karena berperan sebagai paru-paru bumi. Tumbuhan dapat menyerap gas yang berbahaya bagi bumi sekaligus melepaskan oksigen dari hasil fotosintesis. Hal itu yang menyebabkan udara di bumi menjadi lebih sejuk dan segar. Paragraf ketiga, namun keadaan hutan hujan saat ini mulai memprihatinkan. Sebagian kawasan hutan hujan banyak yang mulai gundul karena terus-menerus ditebangi untuk lahan pemukiman ataupun industri. Menurut hasil penelitian, setiap menitnya ada sekitar 2.000 pohon di hutan hujan yang ditebang untuk berbagai kepentingan. Hal itu pun dapat membuat hutan hujan rusak dan hilang secara perlahan. Paragraf keempat, rusaknya hutan hujan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi keseimbangan ekosistem hutan hujan. Jika hutan hujan rusak, sebagian besar hewan dan tumbuhan akan kehilangan tempat tinggal mereka. Selain itu, makhluk hidup di dalamnya juga akan kekurangan sumber makanan. Rantai makanan di ekosistem hujan pun akan terputus. Hal itu dapat membuat berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya terancam punah. Paragraf kelima, sebelum hal-hal buruk terjadi, penting bagi manusia untuk menjaga kelestarian hutan hujan. Cara utama untuk menjaga kelestarian hutan hujan adalah dengan tidak menebang pohon secara sembarangan dan ilegal. Selain itu, kita perlu melakukan program penanaman kembali setelah menebang. Jika hal tersebut dilakukan oleh seluruh manusia di bumi, kelestarian dan keseimbangan ekosistem hutan hujan pun dapat terjaga. Oke anak-anak, itu adalah cerita yang kita sudah baca ya tentang cerita teks non-fiksi. Kenyataannya seperti itu. Semakin hari hutan-hutan yang ada di Indonesia itu mulai sedikit terancam karena tadi menebang pohon dengan sembarangan. Sekarang kita masuk langkah kedua, yaitu menentukan ide pokok setiap paragraf. Paragraf pertama, ide pokok hutan hujan habitat hewan dan tumbuhan. Paragraf kedua, pentingnya hutan hujan. Paragraf ketiga, penyebab rusaknya hutan hujan. Paragraf keempat, dampak negatif hutan hujan yang rusak. Sedangkan paragraf kelima yaitu cara menjaga kelestarian hutan hujan. Nah, sekarang kita sudah menentukan ide pokok setiap paragraf. Lalu langkah ketiga, maka kita akan menyimpulkan ya anak-anak. Ya, kita akan simpulkan semua ide pokoknya. Ini lihat ya, ibu sudah simpulkan. Ibu akan bacakan, anak-anak bisa dengarkan ya. Hutan hujan merupakan suatu kawasan hutan yang sangat luas dan menjadi habitat jenis hewan maupun tumbuhan. Hutan hujan ini penting karena sebagai paru-paru bumi dan membuat udara di bumi lebih sejuk dan segar. Namun hutan hujan juga memprihatinkan karena menjadi gundul dan rusak akibat ditebang untuk dijadikan tempat pemukiman ataupun industri.
Dampak dari hutan hujan yang rusak membuat sebagian hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan sehingga terancam punah. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga kelestarian hutan hujan itu, yaitu dengan cara tidak menebang pohon secara sembarangan, tetapi mau melakukan penanaman kembali. Anak-anak, ini kita sudah menyimpulkan, kita mengambil intisari atau kita mengambil lebih singkat ide-ide pokoknya kita buat menjadi sebuah paragraf yang baru, lebih sedikit ya. Nah, supaya anak-anak mengerti ada tugasnya ya. Jadi anak-anak buka halaman 147, lalu anak-anak kerjakan, ikuti langkah-langkah yang sudah ibu berikan di video ini. Anak-anak bisa ketik di Word, atau kalau anak-anak rajin bisa ditulis di buku lalu difoto, kirim kemana Google Classroom. Batasnya adalah 1 hari setelahnya pukul 23.59. Oke anak-anak, hari ini sudah belajar menyimpulkan informasi penting dari teks non fiksi. Ya, Ibu harap anak-anak tetap ingat materi kita ya. Kita belajar apa itu teks non fiksi, bagaimana cara menyimpulkannya, pengertian dari menyimpulkan informasi penting. Bahkan kita juga belajar contohnya. Nah, dan ada pun tugasnya yang Ibu berikan. Ibu harap anak-anak mengerti tugasnya ya. Intinya ikuti aja langkah-langkah yang sudah Ibu berikan ya. Oke? Dan ikuti juga contoh yang sudah Ibu berikan. Oke? Nah, supaya Ibu tahu anak-anak menonton video Ibu hari ini, maka setelah kalian nonton silakan komen di kolom komentarnya ya. Kolom komentar silakan anak-anak komen apapun, misalnya, Bu saya sudah nonton, Bu, oh jadi kita hari ini belajar begini ya. Ya, atau Ibu aku ngerti loh materi hari ini, Bu aku kurang paham ini ya. Jadi kalian boleh komen, nanti Ibu bisa melihat siapa yang nonton hari ini dan siapa yang tidak nonton. Oke, mengerti ya? Oke, nah pelajaran kita sudah selesai. God bless you. Dadah.